Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kembali saya akan membahas dan memutar seorang ustadz yang setiap harinya membahas dan memelintir ayat Alkitab. Kalau dia tidak membahas ayat Alkitab dan tidak memelintir, menafsirkan seenak kepalanya, mungkin dia tidak akan makan, atau tidak ada uang, atau tidak ada pemasukan, teman-teman. Jadi kerjaannya dia hanya membahas tentang kekristenan supaya bisa makan, ya. Nah, kali ini kita lihat dulu kebotolan yang ia tampilkan, dan tetap seperti biasa besar suara tanpa ilmu, nol semuanya. Nah, teman-teman, kita dengar dari awal hingga akhir, jangan skip. Ini dia videonya. Saya tanya, kewajiban bersyahadat itu perintahnya siapa? Masa perintahnya Syekh? Kenapa? Supaya kan saya nggak ribet-ribet, Pak. Perintah siapa kewajiban bersyahadat itu? Ya, perintah Allah untuk orang Perintah Islam. Allah itu tertulisnya di mana? Segala perintah Allah itu tertulis di mana? Ya, di Al-Quran. Pak tahu ini Komal Kristen nggak? Bagaimana? Bapak tahu nggak Bapak naik ke Komal Kristen? Iya. Iya. Oke, iya. Oke, tahu kan ini Komal Kristen? Di surat apa kasih tahu? Bapak, teman-teman jangan ditumpuk, teman-teman. Ya, Bapak pengikut Muhammad. Iya. Tahu nggak perintah Nabi Muhammad apa? Baca nggak perintah-perintahnya? Ya, perintahnya kan kita yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya kita jalankan, yang dilarang kita Oke. tinggalkan. Tapi kenapa Anda tadi masuk tidak melakukan perintah Nabi? Apa itu? Assalamualaikum. Dilarang Kan udah mengucapkan dilarang mengucapkan salam kepada non-Islam, itu perintah Nabimu. Bapak baca nggak? Hah? Ya, saya lupa. Ya, saya lupa. Ya, saya lupa. Polos sekali Bapak ini, Bah. Lupa katanya. Aduh, Pak. Oke, lanjut Iya. teman-teman. Kok bisa Lanjut, lupa? teman-teman lanjut. Ya, namanya manusia kan kadang-kadang ada lupanya. Hah? Al-insanu al-khata'u manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Manusia itu. Iya betul ya. Tapi cuma satu yang lupa atau banyak yang lupanya perintah Nabi? Saya mau tanya. Cuma satu aja yang lupa atau semua nggak pernah tahu perintah Nabi? Ayo. Ya, ada lah beberapa yang lupa. Yang ingat yang mana aja? Yang ingat yang mana aja perintah Nabi? Ayo. Ada beberapa yang lupa. Aduh. Ayo. Yang ingat yang mana aja perintah-perintah Nabi yang tertulis? Islam kan lima tuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Di mana? Lima. Sebentar. Di mana ada perintah Nabi kalian berzakat? Tertulis di mana? Sholat, tapi zakat. Dan Di mana bukanlah sholat dan tulisnya? bukanlah zakat. Di mana tertulisnya, Pak? Cuma saya anunya nggak hafal. Lupa. Lupa lagi. Lupa lagi. Iya. Nah, kalau Bapak lupa-lupa itu semua gimana, Pak? Pakai ilmu lupa. Saya udah tua. Saya nggak tanya sudah tua, Pak. Jadi gini ya, Pak. Ya, Pak. Saya Pak, ini nggak apa-apa ya, Pak. Jadi gini, Pak. Jangan dibiasakan ya cara-cara di masjid atau di pengajian yang tidak pernah memberikan validasi data ya, itu dipakai di ruang publik. Komal ini itu ruang publik. Jadi tidak ada alasan lupa. Handphone saya satu, saya nggak tahu. Tapi di depan Bapak bisa bernarasi. Itu nggak boleh, Pak, di Komal ini. Iya. Karena ini ruang publik, yang dengerin bukan cuma Islam, Kristen ya. Ada Iya. Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan. Ya, Pak. Iya. Jadi sekali lagi saya ajarin Bapak, kalau Bapak sudah mau naik ke komal-komal ruang publik, ingat, kalau tidak ada dan tidak paham dalilnya di mana, jangan pernah narasi. Ya, Pak. Oke, sekarang Bapak naik. Bapak mau menunjukkan data validnya. Iya. Oke, tertulis di mana itu? Di kitab Muntakob Al-Hadis. Hadis apa? Dalil-dalil pilihan 6 sifat utama sahabat. Iya, Pak. Dalil, Bapak tahu dalil itu ada apa aja sih? Coba. Dalil Ada hadis dalil itu loh. akli, Enggak, dalil hadis itu akli. ada apa aja? Bapak Ya, bilang banyak di hadis. Iya, hadis Ada apa itu? Soheh, doib,
Maudhu ya? Iya, macam-macamnya hadis apa aja? Satu, kayak contoh hadis Sahih Muslim, Iya. Sahih Bukhari. Lah ini yang Bapak mau bawakan tentang ini hadis mana? Hadis dari Abu Ya'la. Mana ada hadis Abu Ya'la itu? Ada nih. Astagfirullah. Itu yang dengar-dengar dari ulama. Lupa lagi. Ini saya Pak, sekali lagi, Pak, hadis apa, nomor berapa supaya kita buka sama-sama? Lupa. ya ada yang di Muntakhab Hadis. Punya nggak buku Muntakhab Hadis? Sekarang saya tanya, hadis itu ada berapa sih? Ada berapa macam hadis? Ya banyak. Iya, apa aja sebutkan, Pak, yang Bapak Hadis tahu? Bukhari, Muslim ya. Terus? Terus Imam Tirmidzi. Tarmidzi itu kan sopir. Tarbidi. Apa? Mutafaqun alaih. Muta? Mutafaqun alaih. Mutafaqun Coba alaih. dicek teman-teman, bisa nggak dicek? Mutafaqun alaih itu hadis mana itu? Kok nggak pernah dengar? Nomor berapa, Pak, hadisnya? Saya memutaran ini aja dari buku. Hadisnya nomor berapa, Pak? Nggak ada nomornya hadisnya? Ada ini nomor 56. Oke, coba ya, saya ambil handphone dulu. Hadis apa, Pak, namanya? Coba. Kitabnya dari ada nggak bukunya Muntakhab Hadis atau kitab sih? Hadis atau kitab? Muntakhab. Loh, Bapak kok nanya ke saya? Loh, Bapak sendiri nggak yakin kok, gimana sih? Iya dari kitab. Dari kitab Muntakhab Hadis. Nggak ada itu, Pak. Ini bukunya lagi dipegang. Ada. Iya, karangan siapa? Iya, itu buku karangan, Pak. Pak, saya tanya, kewajiban bersyahadat itu perintahnya siapa? Masa perintahnya Syekh? Kenapa? Supaya kan saya nggak ribet-ribet, Pak. Perintah siapa kewajiban bersyahadat itu? Ya perintah Allah untuk orang Perintah Islam. Allah itu tertulisnya di mana? Segala perintah Allah itu tertulis di mana? Ya di Al-Qur'an. Nah, Al-Quran atau Syekh yang benar? Hah? Ya, ini kan dari juga dari Al-Quran atau hadis. Pak, saya tanya, perintah Allah itu yang betul itu tertulis dalam Quran atau karangan Syekh? Ya yang Al-Quran sama hadis terus ya dijelaskan oleh para alim ulama. Coba bacakan itu karangan itu tahun berapa? Buka. Tahun berapa ini? Ada tahunnya itu di situ? Aduh. Ini 2019. 2009 itu 2019 perkataan Allah atau perkataan siapa itu? Ada ISBN-nya ada, ISBN. Pak, perkataan Allah baru 2019 dipercaya. Ya kalau benar dia percaya. Yang ngomong kan Syekh bukan Allah, Pak. Iya tapi kalau saya orang-orang soleh, Bapak kan emang Al-Quran Pak, sebentar, Pak. Bapak udah Iya. kenal sama Syekhnya itu? saya di sana. Nah iya, masalahnya banyak yang Pak. Ya. Di Indonesia ini jangankan yang nulis Syekh itu, banyak Habib-Habib yang ngaku cucunya Nabi. Bapak lebih percaya karangan Syekh itu atau perkataan Allah dalam Quran? Ya perkataan Allah percaya. Ya iya. Itu selagi benar ya percaya. Selagi mengajak kebaikan. Oh, perkataan Allah selagi mengajarkan kebaikan percaya. Enggak, ini yang Syekh. Kalau itu merujuknya ke Al-Quran hadis kita percayai. Di mana merujuknya ke Al-Quran hadis? Coba rujukannya di mana itu? Ini hadis saya baca nih. Hadis apa namanya? Hadis ini ada hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Pak, At-Tabrani itu dari NU online, Pak. Itu artikel, Pak. At-Tabrani itu ya versinya banyak. Contoh tentang sunat Muhammad. Di At-Tabrani itu bukan cuma satu. Di At-Tabrani itu mengatakan dalam kandungan ada. Di At-Tabrani yang lainnya mengatakan belum genap 7 hari. Itu aja sudah membingungkan. Enggak, saya ini anu aja, jangan terlalu lama, saya banyak kegiatan juga. Oh ya udah kegiatan dulu, Pak. Kegiatan dulu, Pak. Bapak cari dulu validasi. Saya mau dagang. Oh ya, silakan ya, Pak. Besok-besok Saya belum datang sarapan. valis ya, Pak. Ininya boleh diomongin.
Layak ini loh ya teman-teman. Dalil itu yang dibawakan itu kan baru terbitan 2019 dari Syekh. Nah, Syekh itu dapat dari mana rujukannya? Rujukannya ada di Quran nggak? Kan ya nggak ada. Pertanyaannya, kewajiban syahadat ini perintah Allah atau perintah siapa? Sekarang saya nggak mau keluar dari tema lagi. Itu syaratnya tadi Bapak ngomong itu syarat masuk Islam. Iya, ini siapa ini? Ya, Hatu. Ya, Islam Hatu. Hatu. Ya, Islam. Islam. Semoga bisa kondisi. Tadi udah naik belum, Pak? Sudah tadi tapi dilempar. Sudah. Oke, karena sudah. Bapak sudah ketemu jawabannya. Perintah siapa bersyahadat itu? Itu di luar tema itu. Tadi temanya syarat masuk Pak, Islam. perintah siapa bersyahadat itu, Pak? Kewajiban bersyahadat itu. Iya, orang masuk Islam kan berkewajiban bersyahadat, betul? Iya. Iya, kewajiban syahadat itu perintah siapa, Pak? Di luar tema itu saya rasa. Tadi saya melenceng dikit aja di luar. Bapak otaknya yang di luar, dari tadi ditanyain kewajiban bersyahadat itu perintah sama Pak, di luar tema, di luar tema. Ya, salam semuanya. Ini maksud ini ya, maaf ini bukannya ibaratnya mengurangi hormat saya kan untuk teman-teman yang di atas. Kalau Bu Aisyah lagi bicara, yang lainnya tolong di mute, jadi nggak double ininya, suaranya jadi timpah menimpah. Cuma itu aja saran saya. Sebenarnya teman-teman ya di bawah, kalau kalian punya nomor teleponnya Pak Ustadz atau Ustazah, kalian tanyakan, Pak Ustadz ya atau Ustazah, ya, bersyahadat itu kewajiban orang masuk Islam. Nah, kewajiban bersyahadat ini perintah Allah kah, perintah Rasul kah, atau perintah siapa? Tertulis di mana? Nah, kalian ini kenapa sih nggak mau nanya sama ulamanya? Soalnya kalian sendiri kan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun nggak pernah tahu. Buat Birin, perpuluhan itu ya, itu memang penting ya. Yang penting tidak merampok kayak Allahmu sama Rasulmu ya. Allah dan Rasul itu di dalam Quran tertulis menerima 1/5 dari hasil rampokan ya. Kita anti makan uang haram. Itu ada tamu, Bunda. Ya, Bu. Bung Hens. Ya, pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Nah, ini ya, Abang nih Islam apa Kristen, Bang? Kristen, Pak. Turunin aja, Pak. Saya di bawah aja. Oh iya. Ya, salam Tuhan Yesus berkati Abangku. Ya, selamat pagi Juyono. Juyono, selamat pagi. Bang Juyono, selamat pagi. Mau ngopi apa mau ngeteh? Juy, selamat pagi. Juyono. Waduh, ini ngopi nih Bang, ini ngopi nih host. Ini yang moderatornya siapa aja nih, apa Bang Host? Bang Aisyah kan moderator juga kan? Halo? Iya, Bang. Iya. Iya, maksudnya kalau udah ngopi itu lama-lama ngopi atau ngeteh dia langsung turunin biar nggak kelamaan. Ya, Aisyahnya udah moderator dan ada lagi di bawah moderatornya. Oh ya, siap.
Ya, tanpa ragu, selamat pagi. Tanpa ragu, selamat pagi tanpa ragu. Pagi bos, diam ya. Didengarkan. Ini ibu. Salam. Oh ya, Kristen Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kopi. Kopi, selamat pagi. Ya, selamat pagi and good morning. Ya, Islam apa Kristen? Alhamdulillah, Islam. Islam. Udah baca judul yang di atas abangku? Ya udah. Bunyinya juga kalimat syahadat. Nah, itu salah satu. Oke abangku, saya jelaskan sedikit abang. Itu adalah satu syarat untuk masuk Islam, betul abangku? Ya benar sekali Pak. Nah, jadi pertanyaannya begini abangku, siapa yang mengajarkan dua kalimat syahadat dan tertulis di mana hadis atau Al-Quran? Minta dijelaskan abangku. Yang mengajarkan dua kalimat syahadat itu Enggak gini, sorry ya, saya Nabi potong Muhammad sedikit. sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak ya, perintah siapa ya mengucapkan dua kalimat syahadat itu perintah siapa? Mengucapkan kewajiban dua kalimat syahadat itu perintah siapa, tertulis di mana Pak? Silakan Pak. Tanya Yesus salam Pak. Ini senang banget Mbak soalannya. Ya udah jawab saja, perintah siapa? Itu perintahnya Senang siapa banget sih? soalannya Pak. Perintah siapa Pak? Perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah tertulis Tanya ini susah Mbak. Pak, perintah Allah tertulis di Quran mana, ayat berapa? Tertulis di Quran. Iya, Quran apa, ayat berapa Pak? Saya juga nggak ingat Mbak. Hah? Saya nggak ingat. Ya, kamu kalau gitu kamu di masjid aja. Kalau di masjid keluar nggak pakai dalil sana. Di masjid, jangan di sini. Ini ruang publik. Mungkin pertanyaannya dipermudah gini. Ada yang merintahin nggak? Karena kalau Iya, ditanya maksudnya kan siapa, perintah dia bingung siapa? antara Muhammad sama si Olonya. Tapi ada yang merintahin nggak? Kalau dibilang ada, baru kita kejar siapa? Loh, tadi kan sudah bilang kan perintahnya Allah, kita ikutin. Kalau perintah Allah tertulis di mana? Quran apa, ayat berapa? Katanya ini terlalu sulit, selalu yang sulit katanya. Sok-sokan minta yang sulit. Jangan gitu Mbak E, jangan gitu Mbak E. Minta yang sulit loh, Mbak Lina, astaga. Yang ini yang basic aja kebingungan. Kopi, tapi kamu harus jawab lah Kopi. Itu nanti sama Bu Lina, yuk Kopi, semangat, kasih semangat ya, naik lagi. Oke Bu Lina, aku silakan Bu Lina. Ayo Kopi, jihad Kopi, membela agama Allah. Naik kamu. Allah butuh pengacara untuk agamanya. Allah butuh pembela untuk agamanya. Pagi Raja Hitut, selamat pagi. Aduh, kupingnya ketinggalan di bawah. Raja Hitut, kamu mau ngomong atau enggak? Aswat, namanya Aswat, kamu mau ngomong atau enggak? Udahlah, turun nah, Aswat. Mau nge-report ya? Teman-teman jangan ragu naik. Kalau Allah butuh pengacara, butuh dibela, mari kalian berjihad membela agama Allah. Mana yang lain kok turun? Lagi keram di bawah. Udah gampang minta yang susah. Aduh, yang gini aja susah jawabnya, mau minta yang lebih susah. Kopi, kamu naik Kopi. Ayo jihad ulang yang benar. Naik yang benar. Mbaknya lain katanya. Aku nggak emosi, ayolah. Kamu pilih lah. Ayo sama Mbak Lina, yo. Nanti aku nih emosian, ya udahlah sama Mbak Lina ya. Oke, kasih semangat Kopi. Nah, pagi Gede. Halo pagi. Ya. Nah, namamu siapa? Aku Good day, ini Budi. Siapa namanya nih? Good day, wais. Apa Budi? Budi? Islam, Kristen Budi? Aku Islam. Islam. Oke, mau ngapain kamu Budi? Itu kamu bisa nggak bunyi dua kalimat syahadat? Siapa yang suruh? Bisa. Situ mau Siapa yang coba. suruh? Aku bisa mengucapkan itu, tapi karena nggak ada yang nyuruh, ngapain Tapi diucapin?
kalau situ ngucapin berkeyakinan atau tidak? Tidak lah, itu kan cuma sekedar kata-kata ucapan, sama aja kalau kalimat-kalimat gombal merayu. Masa aku disuruh berdusta? Berarti nggak ada keyakinan, jadi nggak usah berdebat soalnya itu nggak ada keyakinan. Kita tidak berdebat. Diam dulu, diam ini bagianku. Kita nggak sedang debat, kita sedang tanya. Kalimat syahadat siapa yang suruh? Rasulullah. Di mana dia tulisannya dia suruh? Ada hadisnya, sudah diriwayatkan. Loh, kitab sucimu Quran atau hadis? Apa? Kitab sucimu Quran atau hadis? Enggak. Jadi gini Kak, kontes Kakak kalau nanya itu satu-satu, jangan semua ditanya. Nanti kalau aku nanya balik, gimana gitu. Satu-satu. Kakak kan temanya di sini ya, kalimat syahadat. Itu Kakak nanya siapa yang nyuruh, di kitab mana. Kumat nyelocos terus dia. Telinganya dipakai dulu. Saya tanya, syahadat siapa yang suruh? Kamu bilang si Rasulullah. Ya, Rasulullah suruh, tulisnya di mana? Di hadis. Saya tanya ulang, kitab sucimu Quran atau hadis? Kalau kamu tanya orang Kristen, jawabannya cuma dari satu sumber, yaitu Alkitab. Ya, jadi kitab saya Alkitab, kitabmu Al-Quran. Kalau bicara apple, saya apple. Kamu jangan rambutan ditambah langsat, ditambah durian. Al-Quran ditambah hadis, ditambah tafsir, ditambah ini, ditambah itu. Itu namanya rujak buah-buahan. Apple to apple. Oke, di Quranmu ada tertulis nggak? Orang kita pakai satu buku, dia keroyokan banyak-banyak buku. Kitab sucinya yang mana? Dari kitabnya yang main keroyokan. Dari kitabnya aja main keroyokan loh. Sukanya tawuran. Iya. Kalian aja tafsirin togel. Kitab sucimu yang mana? Jangan keroyokan lah. Kitab aja keroyokan. Manusia yang suka tawuran. Kitab aja sengketa masih bingung. Budi jangan pingsan. Masih pagi. Aisyah, aku baru sampai situ, baru ronde 1 udah 2 menit. Berhenti. Selesaikan Mbak Lina, aku ngakak. Langsung kena tilang yo. Kayak lanjut mana? Aduh, soro Islam. Ya Lam. Selam. Kata mulai mana Selam? Lawyernya Allah pingsan lagi. Allah kan itu dibela. Semaput. Selam, ojo cepet semaput ta. Aduh, belum diapa-apain. Sebentar ya, mungkin mau dibantu sama ini. Bentar ya, tahan dulu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu. Oke ya, kasih applause dulu. Sekarang Mbak Lina ditanya Mbak Lina. Assalamualaikum. Nah, gimana? Dia dari apanya nggak meyakinkan Bu? Oke, selamat pagi. Tahan dulu Bu. Siapa namanya? Coba ya Queen sebentar Bu. Bu Nenti, selamat pagi. Ya, Islam Kristen Bu. Islam Kristen. Bu. Ya. Berat saudara-saudara, berat. Bu ngapain pagi-pagi di sini Bu Nenti? Ngapain pagi-pagi di sini? Berat saudara. Silaturahmi. Alhamdulillah. Bu, Islam Kristen Bu. Islam, monggo. Silakan ya sama Mbak Lina ya, monggo Mbak Lina. Ya, selamat pagi Mbak Nenti. Tuh di komik aja. Mbak Nenti saya dari Sukabumi, Jawa Barat ini. Oh ya, dari Sukabumi, Jawa Barat. Mbak Nenti bisa bersahadat? Ya bisa ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya siapa orang yang nyuruh itu? Mbak Nenti siapa yang nyuruh itu? Yang nyuruh bersahadat siapa? Ya leluhur kita, orang agama Islam ya gitulah. Iya, perintah syahadat itu siapa yang suruh? Udah Allah ya, Nabi Muhammad. Allah yang suruh kan? Di mana Allah suruh? Allah Nabi Muhammad jar. Nanti yang suruh banyak omongan. Nanti yang suruh kan Allah. Di mana tulisannya Allah menyuruh kamu bersahadat? Ya sebagai umat Islam ya harus gitu ya. Ini susahnya ngomong sama otak separuh Nanti. Tambah berat ya. Ini memang karena separuh otak ini mesti ngambil dari mana nih, nggak ngerti saya. Nanti yang nyuruh kamu bersahadat Allah. Di mana ada tertulis di dalam Quranmu Allah suruh kamu bersahadat. Oh jadi di sini harus banyak ngomong ya? Kok harus banyak ngomong? Terus kamu kesini mau ngapain kalau nggak banyak ngomong?
Ya udah, aku yang pamit turun aja ya. Lah, Ya udah nggak apa-apa, kita harus maklum teman-teman. Bentuk Ya. kasih kita adalah tidak memaksa orang yang otak penuh jadi separuh, yang separuh jadi penuh. Silakan nanti. Ya, Tuhan sama- memberkati kamu ya. Ya. nggak pingin belajar Bu, biar otaknya penuh Bu di sini Bu. Iya, saya tanya kamu kenapa Muhammad mau bilang perempuan di dalam Islam otaknya separuh? Ada perempuan Hindu, perempuan Buddha, perempuan Kristen, perempuan Katolik, perempuan ateis, bahkan tidak ada dikatakan otaknya separuh. Maksudnya aku mah nggak begitu pandai ngomong. Ini si Apri ini Nggak begitu banyak ngomong sama orang kampung ya. Oh, orang kampung. Orang kampung itu juga berharga loh. Kenapa orang Kalau kampung ngomong juga begitu? belepotan. Iya. Apalagi kalau ngomong Sekarang Indo. gini saya tanya, kenapa masih Islam? Ya mau aja orang keluargaku Islam semua. Oh, jadi masih Islam karena keluarga Islam. Kalau keluarga ateis, kamu juga ateis. masih polos banget Ibu Nanti ini. Nggak ngerti apa-apa dia. Ya udah Bu, nanti turun aja ya, nanti dimarahin. Ya, ya, ya. Nanti kejang-kejang ya Bu, kasihan Bu, lalu masih polos Bu. Aduh, Ibu Neti. Ya, biarin lah. Nah, pada pergilah mereka. Win, selamat pagi Win. Halo Wiwin, selamat pagi. Selamat malam kakak. Kenapa jadi malam? Dasar pendusta. Selamat malam kakak. Terserah kau lah, kayak burung beo. Selamat pagi, selamat siang, tetap selamat pagi, selamat malam, tetap selamat pagi. Dia menghafal beo tapi tidak tahu apa-apa. Ya Win, mau ngapain Win? Lu ketawa. Ya aku mau apa ini namanya? Kamu tahu mau ngapain? Hah? Enggak, kebetulan tadi aku lewat, aku tengok kan di sini ada saudara-saudaraku yang lagi apa viral-viral ini apa namanya, lagi bicara-bicara Tuhan segala macam, kan? Iya, terus Bapak naik sini mau diviralin juga Pak. Makanya aku tadi kucet naik, rupanya ini malah betulan aku naik loh kakak. Kok bisa ya? Bang Tora sehat, Bang Tora? Halo Bang Tora, ini mana hostnya ini? Tora lihat Bang Tora. Coba 2 kali mata Bang Tora. Mak. Nggak ada satupun yang beres yang naik dari tadi kuperhatikan Mbak. Sakit perut gigi semua. Iya. Ini ada berikutnya siapa ya, sebentar ya. Oke, Kobar, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Kobar. Islam Kristen? Kristen, Islam. Apa dia Bu posisinya? Enggak, soalnya Kristen atau Islam? bukan nyamar-nyamar sih. Kristen dong. Kenapa kalian nyamar-nyamar? Malu kan? Aduh, kamu kamu kalau di tengah jalan mau bundir sana jangan di sini. Kalau mau bundir jangan di sini, kasihan Pak Toro nanti jadi saksi. Mau bundir masuk koma. Dia aja bingung loh, dia aja bingung Islam apa Kristen. Kebanyakan bohong sih, makanya bingung, lupa. Kepengen gitu ya Ustadz yang naik yang memang ngaku Ustadz loh ya. Aduh, mana lah susahnya mau nyari yang pintar nih ya. Ini yang pintar baik. Oke, satu. Jangan kemana-mana. Yang penting jangan kemana-mana. Jangan mau kalau kemana-mana. Astaga. Oke, satu. Kamu sudah naik yang berapa kali? Coba jujur. Sudah berapa kali yang naik ini? Sudah ke berapa kali? Kedua apa ketiga ini? Ketiga kali Bun. Oh, ketiga kali kan naik kan? Mana tuh? Satu. Udah Kamu ke-7 kali ini. Oke, ketiga kali kamu dikasih kesempatan naik ya. Semoga ada perubahan dari yang sebelumnya. Ya, silakan jawab. Kewajiban bersyahadat itu perintahnya siapa? Ya, tertulis di mana? Silakan. Kenapa pertama enggak kayak gini pertanyaannya? Edan gini males loh sebenarnya nanggepin.
Sudah 3 kali loh. Kumat kan? Aduh. Kasihan rek. Bingung dewe. 3 kali loh, kan enak kan Komal Kristen itu sampai dikasih kesempatan 3 kali. Mau ngapain, Win? Nggak terima dia. Nggak terima dia. Mau jumpa sama kakak-kakakku di Tamparagu ini, gimana Tamparagu? Teman-teman lanjut dulu ya, aku ngerjain sesuatu ya. Kemana Bang Aisyah? Lagi ada urusan Mbak, tenang aja Mbak, sama ibu-ibu di atas yang Mbak Wiwin. Ya? Lanjut dulu ya, itu Mbak Wiwin nanti ditangani sama dia. Ya udah, kamu mau ngapain, Win? Cepat ngapain? Inilah, aku belum ngapa-ngapain, aku udah digertak sama kakak-kakakku ini kan. Nah, cepat aja, jangan banyak cincong lah. Kami bosan kalau nggak saya turunkan, saya blokir. Belum ngapa-ngapain, aku udah digertak. Kali ini saya turunkan, saya blokir, berisik soalnya kampungan. Jangan banyak omong kamu, biar nggak diturunkan. Lanjut. Janganlah kayak gitu kakakku, sabarlah. Kan uji kesabaran di sini. Ini bukan warung kopi ya, bukan warung kopi nih. Kampungan, turun, Win. Itu apa itu yang di atas itu kak? Apa kamu mau tanya apa? Itu ditanya dulu. Kamu syahadat kah? Enggak, aku mau tanya ini sama kakak aja masalah surga dan neraka itu kak. Coba bisa kakak jelaskan kak? Udah dijawab di YouTube kok, kamu nonton ulang di sana. Bosan. Nggak ada kemajuan otakmu. Kamu ditanya dulu, kamu bersyahadat nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang suruh itu? Siapa yang suruh kamu bersyahadat? Ya aku kan dari ini dari. Yang suruh orang Islam bersyahadat siapa? Ya kan aku kan dari Islam kakak. Yang suruh orang Islam bersyahadat siapa? Yang suruh orang Islam? Aku yang suruh kak. Kau yang suruh? Kau Tuhan kau diri kau sendiri? Bukan. Gila, turunlah. Kalau kamu mau gila jangan di sini kata Aisyah. Cari tempat sana ya. Mana kak Aisyah tadi? Mana kak Aisyah? Enggak jelas. Alah, ditombak. Ya hanya itulah kualitas teman-teman muslim kalau mau naik ya, otaknya dibawa, akhlaknya dibawa. Jangan ditinggal semua. Jangan jin korin yang dibawa naik, oke? Saya coba naikkan ya. Naik lagi Bu Aisan. Nah, Hatu, kamu baca stiker tuh loh. Bunyi 2 kalimat syahadat itu siapa yang suruh? Halo. Macet. Hatu, kamu mau ngomong atau mau nge-record di atas ini? Turunin aja lah. Cobalah nawaitunya tuh jangan busuk teman-temannya, jangan bawa penyakit hati hasad atau hasuk ke ruangan-ruangan Kristen. Kenapa? Kan itu kan semakin memperkokoh betapa mengerikannya ajarannya Muhammad. Karena apa? Karena ngajarin orang yang kayak gitu tuh. Naik ke atas niatnya dilurusin dulu mau ngapain. Seks, syahadat adalah pembohongan publik. Silakan, selamat pagi. Silakan disiapkan. Berisik ini. Turunin aja lah. 2 kali naik cuman itu doang bisanya. Mesin cuma ribut. Syahadat itu apa sih artinya? Mereka juga latah nggak tahu. Syahadat itu semacam ikrar teman-teman. Ikrar bersaksi, lanjut. Iya. Menyatakan. Ikrar, menyatakan atau deklarasi. Nah itu syahadat. Orang Kristen teman-teman di bawah bantu daftar lahirnya teman-teman, gaskan teman-teman supaya kuat. Ya, jadi orang Kristen. Selamat pagi. Jui, selamat pagi. Jui, selamat pagi, Jui. Nah, iya, benar Bu, langsung diturunkan. Masalahnya Bu Aisyah udah kena report ya. Yang naik ini akun-akun report udah ini. Ya orang Kristen juga punya syahadat, tapi orang Kristen tidak menipu dirinya sendiri dan tidak menipu orang lain ketika bersyahadat atau mengikrarkan atau memproklamirkan iman keyakinannya. Itu disebut dengan pengakuan iman rasuli. Jadi kita mengaku dengan percaya, bukan dengan bersaksi atau melihat yang notabene hidup sejaman aja enggak. Jadi kita lihat teman-teman ya, dari syahadat saja kita belajar memilah bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi ketika kita mau memasuki sebuah keyakinan, tetapi sejak semula startnya itu sudah diajarin dusta, harusnya di situ kita jeli dan peka bahwa itu adalah ajaran iblis. Ya, bayangkan, untuk masuk saja start langkah awalnya itu harus berdusta. Udah bohong, iya. Harus berdusta, di mana bapa segala dusta itu adalah iblis.
Nah, jadi teman-teman, saya mau pertegas ini supaya teman-teman itu jangan terkecoh dengan ajaran iblis. Aku bersaksi. Kapan kamu lihat? Nggak pernah lihat. Lalu kenapa mau mengatakan aku bersaksi? Nah, kalimat ini harusnya menjadi tolak ukur. Oh, ini jelas ajaran tidak benar karena belum apa-apa aja udah diajarin berdusta. Masuk jauh lebih ke dalam, langkah awal berdusta, langkah 3, 4, 5 dan seterusnya seumur hidup kamu akan menjadi pendusta karena kalian menjadi murid iblis. Dipaksa ya mereka ya, dipaksa untuk melakukan suatu kebohongan. Kasihan ya. Ya, berdusta lah. Mau gimana? Kamu kalau nggak dusta nggak dapat tempat, nggak dapat panggung. Kamu harus berdusta. Tetapi kalau di dalam pengakuan iman rasul itu jelas dikatakan aku percaya. Orang yang percaya itu menyimpan di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaannya untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Ya, dan itu tanpa harus berdusta, tanpa harus mengaku-ngaku melihat, tanpa harus ngaku-ngaku bersaksi, menyaksikan. Tidak perlu. Jadi kita dengan iman, percaya, Roh Kudus memampukan. Nah, itu hebatnya. Dari start awal kita diajarkan jujur, terbuka di hadapan Allah dan dunia. Dari situ kita harusnya jeli dan peka bahwa ajaran ini sampai pada ujungnya tetap akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Itu sebab ada firman mengatakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih dari ya dan tidak itu asalnya dari si jahat. Siapa si jahat? Tentu si iblis. Ya, Bu Aisyah lagi cari-cari akun lagi-lagi yang ada yang dikerjakan juga teman-teman ya. Oke, silakan. Nih ya, kita terima. Semoga dia ini mau bicara. Ya, silakan sampai lagi. Kamu request naik mau ngapain, Raja? Raja, sampai lagi. Pagi. Ya, Islam Kristen. Muslim. Oke. Kamu baca stiker? Gak kebaca, saya lagi kerja nih. Oke. Siapa yang suruh kalian bersahadat? Keyakinan saya. Saya tanya yang suruh kamu bersahadat. Keyakinan saya. Saya tanya yang suruh. Keyakinan tidak mungkin muncul dari dalam tanah, turun dari gunung. Siapa yang suruh? Keyakinan saya. Keyakinanmu muncul dari mana? Dari hati saya. Hatimu dari mana yang suruh? Allah telah berfirman. Oh, Allahmu yang suruh. Bilanglah kalau Allahmu yang suruh. Di mana tulisan Allahmu menyuruh kamu bersahadat? Ya udah macet dah. Belum udah macet, udah jeda. Udah ngopi dia, turunin aja dia ngeripot itu udah ngopi dia. Langsung diturunin aja. Tuh udah ngeripot dia itu. Memang nggak punya jawaban. Teman-teman akun tanpa ragunya di follow ya, baru soalnya. Jadi gimana lagi lah nih Bang Toro macet semua. Ini nih ngotot minta naik, tapi di atas kelakuannya kayak opo tuh. Ya tuh, kamu tuh ngotot minta naik mau ngapain? Enggak, saya mau cari damai aja, bukan mau Saya perang. tanya. Kalau situ nanya, ya saya jawab. Aku makan. Tapi saya boleh nanya balik. Kamu kalau mau setel musik jangan di sini. Pak Hatu, Silakan, Sister. kalau Pak Hatu, kalau orang Kristen ditanya apapun kami bisa jawab sesuai dengan isi firman kami, firman Tuhan kami loh, karena dalil yang semua itu tertulis. Jadi Kristen itu nggak asal-asal iman ya. Nah sekarang Pak Hatu jawab dulu, dari 2 kalimat syahadat yang diucapkan semua Islam itu perintah siapa, tertulis di mana, di Al-Quran QS berapa. Nah Pak Hatu pernah nggak membaca atau mendengar tertulis di QS berapa gitu Pak? Kalau kami ada, syahadat kami ada Pak, dan itu tertulis, dan itu semua tertulis di dalam Alkitab kami. Poin-poin yang harus kami ucapkan, aku percaya, nah itu ada Pak, gitu Pak. Doa Bapak kami juga itu ada tertulis di Alkitab kami, semua lengkap Pak. Kalau kami Pak, semuanya ada jawaban dalam Alkitab kami Pak. Nah kalau Bapak coba bisa nggak? Ini Bapak punya satu jawaban untuk tema ini, maka Bapak diberikan kebebasan untuk bertanya. Berapa pertanyaan diladeni Pak. Gampang kok sama kami Pak.
Gimana Pak Hatu? Kalau nggak punya, nggak ada, jujur aja Pak. Gitu. Coba Pak Hatu. Ya di mana? Kenapa di mute itu bukan ada kedengaran sama kalian? Loh. Kalau di mute kamu pasti kupingmu masih mendengar suara kami ngomong apa. Baru saya buka. Iya, coba Sebutkan aja dulu toh. IGS berapa? Lo ngapa lama-lama juga Pak? Muak Pak. Kami nggak mau buang-buang waktu dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya Pak. Kenapa Anda ditutup roomnya kalau buang-buang waktu? Ya kau aja yang turun kalau gitu, kok nyuruh pula kami tutup room. Kau yang turun, gak usah lagi naik. Nggak usah minta naik. Kalau buka room pasti orang mau naik toh. Nggak usah kemana-mana. Jawab aja dulu itu. Di mana QS berapa? Pertanyaannya dulu ulang. Itu dua kalimat yang kalian ucapkan itu tertulis di QS berapa? Kalau ini perintah Allahmu. Dalilnya. Ada nggak dalilnya Pak? Dalil ya. Tertulis di ayat berapa Pak? QS berapa? Tapi itu bunyi 2 kalimat syahadat itu saya baca. Iya, QS di mana? Tertulis di mana? Kau nggak usah buang-buang waktu saya Pak. Enggak. Kalau nggak ada turun aja Pak. Sebentar. Enggak, jangan. Ya makanya tunjukkan saya. Mohon maaf Pak ya, saya jijik lama-lama berbicara dengan suami orang. Wah, bukan suami orang, masih bujang. Aduh, mampus bunyi 2 kalimat syahadat. Ya, di QS berapa? QS berapa? Nggak usah kemana-mana mulut kau bicara. QS berapa? Turunkan aja lah ini sis. Nggak ada ilmunya ini. Mau ketemu enggak jawabannya itu? Susah-susah nyari. Enggak. Ya mana cepat dari mulut kau muter-muter aja. Di mana? Begini Utang, kalau kamu tidak bisa tujukan bunyi 2 kalimat syahadat, saya akan mau tujukan bunyi 2 kalimat syahadat di dalam kekristenan. Bahasa Arab, mau disyahadatkan enggak? Ayo, mau disyahadatkan enggak? Kalau gini mending kalian sesama kalian sudah debat, enggak usah atau undang-undang. Coba baca dulu. Enggak, jangan banyak baca. Ikro. Ikro tuh, mampus. Nah, sudah lari temanya nah. Ini bunyi 2 kalimat syahadat, kamu tidak bisa tujukan bunyi 2 kalimat syahadat sama saya akan mualaf. Tunjukkan bunyi. Surat Ikro, dibaca lah, gampang deh. Ikro. Ikro bisa berkala syahadat, kapal sama Ikro, kau takut? Iya, cuma kan saya enggak mau, itu pertanyaan receh. Ya udah turun, kamu nggak mau, panggil kamu sama saya di sini, kalian itu berbohong semuanya. Pertanyaan receh katanya, tapi nggak bisa jawab, binatang memang kau. Dari tadi muter-muter aja kau. Teman-teman, ini ya 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 6. Ini bunyi bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu teman-teman bukan Al-Quran. Setuju nggak teman-teman? Karena sebelum ada Al-Quran di abad ke-7, ya, bahasa Arab sudah ada. Betul. Nah, sekarang saya bisa tunjukkan bunyi 2 kalimat syahadat. Ya, di kekristenan Arab. Kan kita kan Indonesia, betul teman-teman? Ya. Nah, kan kalau kita bicara tentang bunyi 2 kalimat syahadat seperti yang tertulis di dalam narasi-narasi Ustadz dan Habib selama ini pakai bahasa Arab. Ya, ayo kita pakai bahasa Arab. Dan tertulis di dalam kitab suci kami di dalam kekristenan. Ada yang mampu nggak? Meninggoy semuanya Pak. Asyhadu anna la ilaha illallah wa la syafi'a bainahu. Ya. Da'wa bainana asil al-insanu al-masih isaladinda bin nafsi dia dikuliah nasi. Amin. Ayo. Di Islam nggak ada kayak gitu Pak.
Nggak ada. Dari dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya, 1 Tesalonika tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 6. Nah ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Siapa yang tahu bahasa Arab? Ayo lagi. Ini hebatnya orang Kristen. Ya, ini Arabnya. Yo. 5 dan 6. Ini Arab sebelum Al-Quran ada ya. Yang saya tujukan tadi Alkitab Aramaik ya. Ayat sebelum itu 2 Masehi. Ayo naik. Siapa yang tahu Arabnya naik? Kalian tuh nggak punya bunyi 2 kalimat syahadat dalam Al-Quran. Kalian itu telah ditipu oleh Ustadz. Makanya saya berani nantang supaya terbuka mata hati muslimi muslimah bahwa selama ini telah ditipu-tipu. Orang yang mualaf selama ini, kembalilah kamu kepada Yesus. Karena kamu belum sah jadi Islam, tidak diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, karena saya itu 1 kali mendayung 20 saya lewati teman-teman. Saya hajar semua. Hah? Ayo. Macet. Macet saudara-saudara, berat. Ayo, mana yang biasanya yang polemikus Islam, yang banyak bacot, yang suka menghujat-hujat, naiklah, berilah jawaban. Jangan cuman berani di kandang aja kalian. Ayo. Ini siapa ini? Udin. Islam. Udin. Iya Mbak, iya. Iya, selamat Islam. pagi menjelang siang. Ya, pagi Islam. Islam, Pak. Iya. Iya. Apa Bapak mau judulnya, itu bunyi 2 kalimat syahadat. Nah, menurut Bapak itu perintah siapa dan tertulis di mana, Pak? Perintah siapa? Itu salah satu syarat. Iya, perintah siapa? Saya tahu itu syarat. Justru karena itu syarat keimanan kalian, makanya saya pertanyakan, Pak. Perintah siapa? Iya, tertulis di mana dalilnya? Iya. Gimana, Pak? Walaupun ibu berpikir akal sehat, itu kan kalau Perintah, siap- aduh, justru itu karena sudah saya namanya perintah sehat lah akal Tuhan. saya, makanya saya bertanya, Pak, tentang ini mengenai syarat iman kalian. Itu perintah siapa? Tertulis di mana? Itu perintah Allah ketika kita. Iya, dalilnya kita- di mana? Dalilnya di mana? Oke, kalau kau bilang itu perintah Allahmu, di mana dalilnya tertulis? Masa merupakan syarat iman kalian yang mutlak itu tidak tertulis, Pak? Bagaimana ini? Oke. Coba Di kalau GS memang berapa? seperti itu memang nggak ada. Coba Nggak ada. ke Nggak ada Al-Imran katanya, ayat- Pak. Al-Imran ayat 18. Enggak. Al-Imran ayat Jadi nggak ada. 18. Sebentar. Tadi kau bilang nggak ada kan? Padahal ini syarat dasar Kenapa tuh nggak syarat ada? iman kalian. Kenapa kok tidak tertulis, Tuh, Pak? tahu ini. GS-nya Coba buka mana? Al-Imran ayat 18. Enggak mau jawab. Kok Al-Imran ayat 18. nyuruh aku, kau buka sendiri. Ya udah, kalau nggak mau tahu ya udah. Loh, tuh buka sendiri bodoh. Kau yang bawa dalil kok kami pula yang buka. Kan situ yang nanya. Cuman aku Loh, saya bukakan- nanya ya. buka Saya bertanya ayatnya, kau harus cuma- menjawab. Saya bertanya tugasmu memang menjawab. macet. Bawa dalil. Macet. Bawa dalil. Lu kok macet? Kau yang macet bodoh. Macet. Kau yang macet bodoh. Kias Kan berapa? gini, Mbak. Sebutkan. Kias Saya berapa? kan Kias artinya berapa? masih muda. Kias berapa? Enggak usah banyak bicara dengan saya. Kias Al-Imran, berapa? kias berapa? Al-Imran ayat 18 coba. Buka. Kau bawa data. Saya nggak bisa buka, Mbak Oh, jadi cantik. kau Saya kesini naik model apa? Model batot. ini Model sama batot. halnya. Tadi kau Kalau bilang aku nggak sudah ada. bukakan kan kalau Kau memang bilang nggak ada. Sekarang Siapa ada bilang nggak gimana ada? sih? Tadi kau bilang nggak ada dasar tertulis. tuli. Kau yang tuli. Dasar. Kau yang bodoh. Gini, Mbak. Tadi kau bilang nggak ada. Sudah Sekarang aku ada. Kalau tulis. bilang Al Imran. Buka Aku- sendiri. Itu tentang apa?
Gini Mbak, kamu kan bisa lihat akun saya, nggak bisa buka karena saya masih Ya, ngapain kau naik kalau gitu modal congor? kena Turunkan ban. aja, Pak. Kalau modal congor. Modal congor apa salahnya? Apa salahnya kalau Begini Pak yang Udin, buka? begini Udin, dengarkan Alah. saya akan buka, saya tujukan kalau tidak ada nanti bunyi 2 kalimat syahadat di dalam QS 3 ayat 18. Mbak, pengertian 2 kalimat. Bukan pengertian, bunyi 2 kalimat syahadat, pengertian enggak. Harus ada. Saya akan tujukan. Ya, coba. Kalau tidak ada nanti bunyi 2 kalimat syahadat dalam Al-Quran, kamu murtad enggak? Bapak kau yang macet. Udin, jawab, kamu murtad kalau tidak tertulis di dalam QS 3 18 tadi? Kamu ini harus tertulis. Ya coba buka aja, biar aku jelasin. Kita sepakati dulu karena saya akan mualaf menyebut 2 kalimat syahadat itu kalau tertulis Pak. Saya akan tunjukkan, tapi kalau tidak ada nanti Bapak murtad. Iya, oke, awas ya. Oh, tapi nanti aku kasih penjelasan seperti apa. Coba syahadat dulu Pak. Coba penjelasan lagi, aduh. Coba sebutkan bunyi 2 kalimat Kamu syahadat. mau mengajari aku dengan iman aku. Mas, ada nanti saya tunjukkan datanya sama enggak. Ayo. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran pasti kamu Islam. Saya ludah ini tuh Al-Quranmu tahu kau. Ayo. Cuma taunya bisa nanya, sebenarnya tanya balik ke Bukan TTR. masalah tanya, saya selesaikan ini. Kalau ada saya akan syahadat, jujur saya nggak bohong. Bunyi 2 kalimat syahadat itu ada tertulis di dalam Al-Quran, saya akan menyebut 2 kalimat syahadat. Iya, Saya jadi oke. Islam. Kalau tidak ada nanti kamu murtad ya. Satu hal, kamu cuma bisa nanya. Saya tidak bisa menanya kau. Ya enggak, kamu murtad nanti kalau nggak ada. Kalau ada kamu bisa tunjukkan di dalam QS 3 ayat 18, saya akan menjadi Islam. Iya cerewet, udah kayak mulut perempuan aja. Ya sudah tunjukin. Sepakati dulu, bukan masalah. Ya. Oke, kita buka teman-teman ya, saya masuk. Teman-teman ya, jangan berbohong. Ya, saya tidak berbohong. Apa Israel bagi Israel kau buka itu? Udah dasar mereka ini. Memang kamu itu. Ini tadi dua binatang tahu kau. Orang mau buka bendera apa, ngapain kau ribut? Coba sebutkan bunyi 2 kalimat syahadat dulu. Saya pastikan kamu tahu nggak bunyi 2 kalimat syahadat. Jangan-jangan nanti kamu loncat-loncat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, teman-teman, udah cukup. Saya tunjukkan. Diam. Jangan. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan tadi ya bunyi 2 kalimat syahadat disebutkan si Udit asyhadu anna. Kita buka ya. Saya ludahi nanti kamu kalau tidak murtad. Iya, kita ludahin sama-sama, Pak. Silakan baca Pak. Baca aja. Allah. Mana di sini aku bersaksi. Aduh, benar-benar ini enggak paham benar Tadi dengan asyhadu anna kan, Bapak mengatakan asyhadu anna. Ini bukan asyhadu anna ini Bapak. Saya tidak pernah bilang asyhadu anna. Aku bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Mana di sini asyhadu Allah? Apa artinya asyhadu Allah? Asyhadu Allah itu Allah adalah Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Asyhadu Allah. Satu. Benar-benar. Apa artinya asyhadu anna? Asyhadu Allah itu Allah menyatakan ada Tuhan. Di situ kan menyatakan. Mana di sini aku bersaksi? Mana di sini aku bersaksi? Begini Bang, aku jelasin. Bukan begini kamu berbohong. 1, 2. Tidak ada ilmu diturun. Pembohong. Ya? Iya. Tidak ada tertulis di sini teman-teman aku bersaksi. Betul nggak teman-teman netizen? Betul. Di sini malah Allahnya sendiri yang membuat pernyataan. Jadi gini, Allah menyatakan, kenapa si Allah ini yang sejatinya Allah, si Allah melakukan pernyataan untuk dirinya sendiri, kan aneh, benar kan Pak? Ini Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Lah kenapa si Allah ini menyatakan dirinya sendiri, mendeklar dirinya sendiri? Berarti si Allah ini ragu-ragu, bimbang bahwa Dia itu Allah. Kan begitu Pak jadinya Pak pemahamannya. Iya. Seperti kita awalnya bukan ya. Awalnya di sini menyatakan teman-teman. Iya, menyatakan dirinya sendiri. Berarti si Allahnya juga ragu-ragu. Kenapa dia harus menyatakan? Nah, tapi kan bunyi 2 kalimat syahadat itu kan orangnya bersyahadat aku bersaksi. Iya. Benar kan teman-teman? Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan bunyi 2 kalimat syahadat kan dasarnya. Di mana di sini tertulis aku bersaksi? Wah ada. Di sini malah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini pernyataan si Allahmu. Jadi gini pengertiannya. Allahmu ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, menunjuk sosok yang lain. Jadi Allahmu ini menyatakan diri, menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Harusnya aku. Ini dia menunjuk kepada yang lain. Harusnya kalau Allah ini menyatakan diri sini bahwa Dia adalah Tuhan, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain aku.
bukan menunjuk kepada dia yang lain. Siapa dia ini? Betul nggak? Menunjuk ke sosok yang lain loh. Misalnya ini juga seperti ini. Aslinya juga. Ini bukan kutu Iya, turun. dalam kurung Allah lagi. Jadi bolak-balik main drama dia. Dia nunjuk. Jadi memakai peran ganda dia ini, peran ganda. Misalnya gini, Toro. Misalnya gini ya Pak, sebentar Pak. Misalnya gini ya, saya ganti misalnya saya pakai dulu. Toro menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Jadi Toro ini menunjuk sosok yang lain. Kan gitu. Kalau menyatakan diri itu harusnya menunjukkan ke dirinya sendiri, bukan menunjukkan ke sosok yang lain. Dia menyatakan dia Tuhan. Jadi ternyata di Islam ini ada dua Tuhan, Tuhan besar, big boss, sama asisten kecil. Ada Allah besar, ada Allah kecil di kalian itu. Ada dua sosok. Allah yang satu menunjuk Tuhan yang lain. Gimana nih? Hah? Jadi kalian ada dua rob. On off pula itu. Sebentar jadi Tuhan, sebentar jadi Nabi. Tapi di sini nggak ada tertulis kesaksian yang harus kalian ucapkan. Dan di situ juga nggak ada. Ini hanya satu kalimat. Kalau kalian jadikan ini rujukan sebagai syarat kalian, ini hanya satu kalimat, hanya menyatakan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammadnya kemana? Dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Nggak ada loh. Cuma satu kalimat ini. Kau yang Longorudin goblok. Ya, ada nggak tertulisan di sini Muhammad sebagai utusan Allahmu? Ada nggak? Longor, bodoh. Nggak ada kan? Hah? Mana? Kalau ini dikatakan dua kalimat syarat, di mana tertulis bahwa si Allahmu yang gila ini, ya, si Allahmu yang gila ini menunjuk Muhammad sebagai utusannya? Mana? Nggak ada kan? Nggak ada juga. Coba di mana? Nggak usah berani-berani. Kau pikir kau siapa anjing? Kau itu apa? Binatang yang kau itu. Nggak perlu kami takutin. Coba beraninya keseturun orang. Udah sekarang, udah kena akunmu. Benar di Hongkong. Tunjukkan di mana di sini aku bersaksi. Benar-benar kau ini. Di mana di sini sekarang aku bersaksi. dengar Bang. Bukan Itu sudah bunyi. bukan kalau kamu mau tahu sia, pergi di masjid. Saya membuktikan di sini ayat yang kamu tunjukkan ini. Kau yang tahu sia, Ayat kita dari yang kamu tunjukkan ini bisa tidak diberikan kesempatan ngomong. dua kalimat syahadat. Dengar gini Bang, Di dengar. sini juga saya dengar. Kamu tunjukkan data yang valid. Di mana bunyi dua kalimat syahadat itu aku bersaksi. Bang, Tahu nggak dengar maksud Bang. saya? Paham nggak? Dengar Bang. Saya dengar Bang. tunjukkan datanya di mana aku bersaksi. Itu sudah data Mana Longor. di sini? Longor. Mana di sini aku bersaksi? Bisa baca kamu nggak? Bang, dengar dulu Bang. Enggak, saya Dengar. mana di sini buktikan dulu kalau murtad lu. Itu Murtad kan, aja lu. itu kan gini Bang. Itu kan bunyi dari dua kalimat syahadat. Mana Asyhadu. di sini? Asyhadu Yang saya minta sama ilaha kamu, yang saya illallah. minta sama kamu, mana tertulis di sini aku bersaksi tiada Bersaksi Tuhan selain itu. Allah. Bersaksi itu Mana di dengar sini ya. aku Asyhadu bersaksi? Allah ilaha illallah wa asyhadu Jelas anna kamu. Muhammadar Rasulullah. Kamu sudah menghujat Al-Quran kamu sendiri. Allah. Bukan nanti Di nanti situ yang sudah menghujat jelas menyatakan Tuh. Malas gua. Ya. Kamu bilang ini aku bersaksi, ini bunyi dua kalimat syahadat. Makanya tadi saya tanya, ya, kamu paham nggak? Kamu tahu nggak bunyi syahadat? Kamu sebutkan tadi asyhadu anna, aku bersaksi. Mana di ayat ini aku bersaksi? Mana? Macet kalian weh. Kalian tuh menghujat sendiri Al-Quran. Kalian tuh udah kafir. Ini Allah yang menyatakan, dan tidak ada di sini persyaratan wajib menyebut dua kalimat syahadat asyhadu anna, aku bersaksi. Tapi kamu keras kepala, kita sudah Oke teman-teman terkasih, teman-teman sudah pasti kenal dan tahu lah ya bagi teman-teman yang mengikuti channel saya dan juga channel-channel teman apologetik lain yang sudah sering mendengar dia berkuar-kuar. Jarang dia membahas tentang kekristenan.
jarang dia membahas tentang Islamnya sendiri begitu ya. Kalau membahas bisa dikasih persen-persenan lah berapa ya. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar selalu ocehannya itu tentang membahas tentang Kristen, semuanya itu keliru. Meski saya tetap akan berkata, bersyukur dia membahas meski salah tafsir, salah arti, comot sana sini, ya kan? Karena dengan demikian para pengikutnya yang banyak atau pendengarnya yang banyak, meski awal-awal menyalahpahami apa yang dia sampaikan, bisa jadi di antara mereka ada yang menggooglingkan atau men-searching pernyataan-pernyataannya dia tentang kekristenan, akhirnya menemukan yang benar. Misalnya, contoh ini, misalnya dia bilang, oh Yesus itu hanya utusan dengan mengutip Yohanes 17 begitu ya. Kan itu ayat kegemaran mereka ini kan, para polemikus ini yang berkuar-kuar ini kan. Nah, contoh ini, mereka mengatakan demikian. Maka seorang muslim yang cerdas, yang melek dengan media ataupun suka mencari tahu, tidak menerima mentah-mentah, mereka tuh akan men-searching tuh, lalu mencari data-data tuh di Google gitu ya. Apakah benar Yesus hanya utusan? Bagaimana tafsiran Yohanes 17 ayat 3 menurut teolog, menurut pendeta, menurut si A, si B? Lalu bisa dibandingkan tuh dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma begitu kan? Maka akan terbukti kebotolan yang ditampilkan oleh Ustadz Suma. Nah awalnya kan salah paham tuh. Tapi orang yang cerdas akan mencari tahu apakah benar ya kan? Karena begini, logika sederhananya begini. Yang mengerti kitab suci orang Kristen ya orang Kristen sendiri. Meski kalian bisa mempelajarinya kan begitu, tapi yang mengerti adalah para pendeta, apologetik, dan orang-orang yang sekolah di dalamnya, yang mendalaminya begitu. Sepiawai apapun ustadzmu bicara tentang kekristenan atau Alkitab, mereka tidak mengerti apapun itu ya. Jadi ketika mereka menyampaikan yang salah sekalipun tentang kekristenan, tentang Alkitab, maka muslim yang cerdas, yang berpikir kritis akan menggoogling, akan mencari tahu apakah penyampaian ustadz-ustadz atau Ustadz Zuma dan ustadz-ustadz yang lain, para mualaf, apakah penyampaiannya itu benar-benar, bagaimana membandingkannya. Mereka akan membandingkan tuh antara yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka dengan juga yang disampaikan oleh orang-orang Kristen, maka dia akan membedakan. Nah, di sini letaknya. Orang yang cerdas akan lebih percaya kepada yang punya kitab daripada yang tidak punya kitab lalu membahas kitab orang lain. Nah, di sini kecerdasan langsung teruji kan begitu. Jangan sampai AI lebih cerdas daripada kalian, mungkin ya. Itu fatal gitu. Oke teman-teman, kita kembali ya. Kita sudah tahu lah bahwa Ustadz ini selalu keluar-keluar di sana sini, walaupun dibabat habis-habisan tetap juga dia tidak kapok-kapok. Sudah aku bilang kalau dia pensiun atau dia berhenti dari membahas kekristenan, kemungkinan dia tidak laku. Karena kalau kita lihat persenan pembahasannya di dalam channelnya itu, kelihatan teman-teman bahwa dia lebih sibuk membahas kekristenan. Karena dengan demikian kan dia bisa makan tuh, ya kan? Bisa mengumpulkan cuan tuh, ya kan? Bisa beli ABC lah gitu, ya kan? Oke lah, tapi bukan itu yang kita bahas. Ustadz ini tidak layak dipercaya. Dia membahas kekristenan itu hanya modal congor doang atau modal kuar-kuar doang gitu ya. Dia menyebut Yesus bukan Tuhan dan segala macam, hanya utusan. Pernyataan saya atau diksi saya hari ini cukup sederhana. Kekristenan dan orang-orang Kristen tidak butuh, Tuhan tidak butuh pengakuan dari manusia bahwa dia adalah Tuhan, tidak butuh sama sekali. Dia akan tetap menjadi Tuhan karena sejatinya dia adalah Tuhan dari sananya. Apalagi agama yang setelah Kristen datang kan, waduh, tidak butuh lah gitu ya. Jauhnya itu 600 sampai 700 tahun gitu ya. Eksis duluan tuh di abad pertama tuh ya kan. Eksis hebat tuh gitu. Nah, muncul seperti Ustadz ini ya kan, ngeklaim gitu ya. Wah, itu paling susah. Nah, yang paling susah dalam kehidupan ini adalah mengeklaim itu, meluruskan orang yang suka ngeklaim begitu. Bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu, tapi karena sudah buta, maka diklaim begitu. Tapi bersyukurlah ya, bersyukur. Kita tak bersyukur supaya melalui para ustadz-ustadz yang selalu membahas Alkitab ini di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di channel mereka ada banyak ayat Alkitab yang dibaca meskipun pada akhirnya salah ditafsirkan. Tetapi seperti saya katakan tadi, muslim yang cerdas, orang pendengar yang cerdas, mereka akan menggoogling atau men-searching perbandingan-perbandingan yang disampaikan oleh Allah antara ustadz mereka dengan juga para pendeta yang menjabarkannya. Sampai di sini cerdas. Saya berharap teman-teman cerdas karena di zaman ini sudah semakin canggih. Jangan buta terus, apalagi makan mentah-mentah seperti yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang suka comot sana sini, dan juga para mualaf yang langsung jadi ustadz yang hanya modal kuar-kuar gitu ya teman-teman. Sampai di sinilah video saya, karena Kristus tidak butuh pengakuan Anda sebenarnya. Kita yang butuh dia, Anda yang butuh Kristus. Kalau Anda tidak mau percaya kepada Kristus, Anda binasa selama-lamanya. Karena kasihnya, ia berkorban bagi kita. Itu aja yang saya banggakan dari semua hal yang pernah ada. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.